Selamat malam. Selamat malam tanggal 21 Agustus 2022, hari Minggu ya, jam 8 malam. Kita upload satu unit permintaan video dan juga sekaligus informasi data penting ya. Ini dua unit ini untuk TRTF-nya pakai NJW. Saya sebutin inisial yang dua kit ini ya, inisial penerima nanti itu dengan kode nomor HP-nya belakangnya itu 0886 ya. 0886. Jadi inisialnya saya sebutin itu saja. Ini saya kirim besok. Yang nanti kita kirim lewat manual atau lewat WA ya, tidak lewat lapak. Dan informasi untuk besok, kemungkinan besok sampai tanggal 27 atau 26, 27 ya, itu saya libur dulu. Karena saya akan menyelesaikan orderan yang masih gantung-gantung, yang masih numpuk, dan menyelesaikan orderan yang WA ya, karena saya tidak mendata yang kemarin minta WA itu lumayan, jadi saya kebingungan mana yang dikerjakan dan mana yang minta ya. Jadi nanti minta tolong yang lewat WA informasi ke saya ya, atau informasi ulang chatting ke WA ya, biar saya langsung saya kerjakan malam. Jadi nanti besok menyelesaikan yang gantung lapak sama yang pesanan lewat WA ya, agar nggak kocar-kacir berantakan. Jadi kita tes saja sebentar, nanti ada saya sampaikan informasi pentingnya lagi. Kita cek dulu biasnya. 388 bagian sini 3889. Ini belum ini ya, karena ada penaikan lagi. Bagian min 399040 minus bagian plusnya 404 405, bagian minnya 405, TCO-nya kosong ya, TCO-nya kosong. Ini agak kendor ya. TCO-nya kosong. Yes, min 405 bagian plus 41. Empat kosong tujuh 408. TCO-nya 0,01 ya. Kita uji ini dulu ya, gelombangnya ya. Sampai dia klip. Jadi titik klipnya bagus ya. Ini sudah titik klip maksimal ya. Jadi kalau kita bebani apakah masih bagus sampai cacat atau ada kelainan ya. Karena kadang kita bebani itu ada cacat bagian atas atau cacat bagian bawah sebelum waktunya dia cacat ya, atau tidak imbang ya. Ini titik klipnya sampai sini. Ini di load dengan 4 ohm ya. Gak ada tang ampere. Bentar, saya ngambil tang ampere. Ini pakai trafo kecil sekitar 10 sampai 10. 15 ampere ya. Kita pakai trafo 15 ampere kecil karena hanya untuk tes saja. Kita load sampai maksimal. Ini cacat. Nah, di sini ya.
13 ampere 12,81. Ini trafonya 15 ampere karena malam ya, karena mengalami drop. Jadi waktu dia sampai cacat sangat bagus sekali, tidak menimbulkan trouble atau cacat atas atau maupun bawah ya. Karena ini belum ada heatsink pendinginnya, jadi kemungkinan biasnya agak selisih. Kalau dibikin pas, kemungkinan kalau pas ditempel heatsink itu langsung juga muncul selisih. Kita tes biasnya lagi. Jadi Anda kalau ngetes apa power set itu, jika muncul selisih 1 sampai 2 milivolt itu nggak usah ini ya, nggak usah kaget atau nggak usah bingung. Karena nanti kalau power sudah panas itu pasti imbang sendiri, tidak selalu selisih. 415 bagian min, bagian plusnya 429. Kita turunin. Empat 39, ini 39 0,39 ya. Ini 0,4. Untuk DCO-nya sendiri 0,04. Karena ini biasanya berdiri sendiri tire-nya atau panasnya tidak rata. Yang saya tes, yang saya upload cukup satu ini aja ya. Yang satu nggak usah, saya sama saja. Kita matikan karena ya pengetesan ini saya anggap sudah selesai. Selanjutnya saya informasi yang paling penting bagi saya ya. Karena saya dalam minggu ini, 1 minggu dapat 2 laporan dari orang lain memberitahu tentang masalah PCB ciplakan atau ori ya, karena 2 orang ini powernya kebakar, tidak lama itu kebakar atau meledak. Ternyata waktu saya cek itu emang PCB-nya ciplakan dan juga komponennya KW ya. Tapi yang saya perlihatkan ya satu saja, karena itu fatal ya kebakar PCB. Ini yang saya perlihatkan saja. Sengaja saya tutup ya. Saya sensor untuk nomornya atau yang punya WA ya, yang ngirim gambar. Karena saya tidak mau memperlibatkan orang lain atau orang tersebut ya yang ngirim gambar ini ya. Karena sudah dikasih data seperti ini, bagi saya itu sudah cukup, terima kasih karena biar kita bisa informasikan ya. Dan data ini sudah saya sampaikan ke bandar ya. Ke bandar kalau PCB seperti ini sudah meluas atau merugikan konsumen ya, merugikan pembeli ya. Kita zoom. Kita bandingkan, kita kasih contoh perbandingan ya. Jika Anda menemukan PC seperti ini, Anda perhatikan. Ini ciplakan ya, bukan ori. Karena yang ori itu seperti ini. Anda perhatikan, ini bagian bawahnya sama, bagian KSD, TR pasnya itu sama. Jadi kalau ciplakan tuh titiknya 2 titik di KSD ini ada posisi tengah, ini agak pinggir sama tengah sama pinggir lagi ada 3. Titik-titiknya perhatikan. Ini yang ori, ini yang di gambar ini, yang di HP ini yang ciplakan ya. Jadi Anda perhatikan. Jika menemukan atau mempunyai PCB atau power yang sejenis ini, yang punya PCB seperti ini. Karena kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebenarnya yang ori seperti ini, itu kualitasnya masih bisa ditingkatkan, ataupun masih bisa diunggulkan
atau bisa dinaikkan watt maupun kualitas si clarity-nya ataupun kualitas ini ya, hasil outnya ya. Jadi kalau yang ini bisa dinaikkan kualitas, masih bisa dinaikkan kualitasnya. Kalau ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi dari dulu saya udah belak-belakan soal masalah penjual-penjual seperti ini ya. Jadi saya itu yang namanya teror-teror itu sudah kebal. Saya itu sudah sering diteror di lapak maupun di WA ya. Tapi saya anggap itu sudah biasa. Karena yang bermasalah itu ya penjual-penjual seperti ini ya. Jadi ini akan saya bongkar dari mana-mananya penjualnya, ya penjualnya tokonya ya. Soalnya ini kasihan ini pembeli seperti ini. PCB ciplakan dikasih TR KW yang saya bahas kemarin ya. Kemarin aku kan sudah bikin video itu. Sudah bikin konten tentang TR-TR, perbedaan TR ori dan KW ya. Yang saya sebut kemarin yang KW itu yang harga satu setnya itu sekitar 3.000-an itu yang seperti ini. Tulisan F-nya itu besar, sablon, agak ke tengah. Kalau yang kecil di sini, F-nya kecil, yang kerik itu yang super original, yang paling bagus punya Versil ya. Kalau ini kan Versil KW2 atau KW3 ini. Kasih suplai besar dikit langsung jebol. Jebol di sini itu akan mengakibatkan yang lain akan ikut rusak. Bahkan seperti tadi ini yang bisa nyampe kebakar ya. Karena ciplakan PCB sekaligus TR-TR-nya ini KW. Jadi Anda perhatikan dari jenis ini ya, dari jenis drivernya yang saya samakan nama orinya tadi ya. Jika mempunyai power seperti ini, ciri-cirinya seperti itu. Dan ini saya tanya, MOSFET pakai lot berapa? Itu juga lot MOSFET-nya juga KW, yang harga murah, yang per setnya itu 14.000. Jujur saja MOSFET yang dikasih ini MOSFET yang 14 ribuan, yang KW 1 atau KW 2, dan TR dioda murnya juga on yang murahan yang 10.000 juga. Soalnya ini kemungkinan sudah dikirim ke tempat saya mau diservis, tapi saya mau melihatkan mau lihat jenis PCB-nya dulu ya, karena saya pertama kali mendapatkan atau melihat fisik langsung ciplakannya ya. Apakah dia 100% jalurnya sama dan tingkat kualitasnya sama dengan 100% yang ori atau tidaknya. Jadi ini saya tanya, soalnya ini lagi dikirim ke alamat saya. Nama penerima ini ini dia beli drivernya itu di mana ya? Nah ini nih, dia beli di Shopee yang nama tokonya itu Tolen Jati ya. Beli drivernya tadi itu di Tolen Jati atau PCB Ciplakan, dan TR drivernya itu TR yang murahan, yang KW, yang super KW ya. Akhirnya ya power cepat meledak, kebakar ya. Tapi ini hanya sebuah informasi dari orang ke saya, itu belinya di Shopee Tolen Jati ya. Jadi saya belak-belakan soal nama toko lapak yang ataupun yang seperti ini tuh saya terus terang saja orangnya. Anda meneror saya segala macam, memarahi saya tidak pernah menanggapinya. Karena Anda merugikan orang banyak daripada saya merugikan Anda. Saya merugikan satu orang, tapi Anda merugikan orang banyak ya. Jadi juga Anda hati-hati juga untuk masalah power seperti ini ya. Mungkin kalau waktu saya lihat tadi di lapaknya itu jumlah jualannya itu jauh lebih banyak daripada saya ya.
Mungkin kalau dibanding sama jualan saya mungkin saya jauh lebih sedikit ya. Karena PCB saya dari bandar saja hanya bisa dihitung ya. Jadi Anda jangan mengira saya dikasih PCB bandar itu langsung brek 20, 10 ataupun 50, 100 biji ya, enggak. Saya sama. Saya lewatnya sama, ordernya sama seperti kalian. Paling dikasih 4 biji, 2 biji ataupun 5 biji sama. Jadi saya emang antri sama. Mungkin saya sering kalau ada orang yang mau beli sering habis karena saya emang datangnya cuma 4, 3 sama. Sama seperti Anda kalau beli ya. Jadi tidak ada pilih kasih dari dianya. Ini baru datang kemarin, kalau ini PCB-nya juga PCB murni dari bandar ya. Satu. Jadi paling isinya berapa ini dari Bandar Power? Paling isinya hanya 4 biji, 5 biji ini. Kalau ini kemarin datang sekitar 20-an ya. Jadi PCB-nya jadi yang saya jual itu PCB murni dari bandar. Karena saya tidak mau neko-neko ya. Karena dampak belakangnya itu jauh lebih buruk kalau anak-anak. Ini tulisannya udah luntur ini. Tulisannya sudah luntur tapi ini tulisannya Boyolali ya. Ini tulisannya Boyolali bandar ya. Jadi Anda itu jadilah pembeli itu yang pintar-pintar banget ya. Jangan terus-terusan dibodohin orang-orang yang terlalu pintar untuk untuk membodohin Anda ya. Jangan terpikiran karena jualannya bintangnya banyak, lakunya banyak terus Anda tergiur ya. Karena orang-orang seperti itu kesempatannya, peluangnya untuk memberikan mungkin jauh yang lebih buruk. Mungkin orang ini kalau apa namanya lapak yang tadi saya sebutkan kalau melihat video konten saya ini pasti ngamuk. Belum tentu nanti kalau ada yang telepon saya ke teror itu pasti wajar. Karena saya lebih kasihan pembeli atau konsumen ya. Lebih baik saya mengorbankan dimarahin satu orang daripada orang banyak yang jadi korbannya. Ini sebuah yang tadi informasi yang tadi, yang data ini, yang ini kan sudah saya sampaikan ke bandar juga bahwa kita mendapatkan laporan penjiplakan ataupun pembunuhan yang KW-KW ya. Ini yang soal PCB jiplakan dan yang saya bahas lagi yang tentang masalah power ya. Jadi power ini nanti kalau yang menerima itu kalau ada komponen yang tidak terpasang atau bahkan ada yang double, jadi jangan dipertanyakan emang itu dari saya, ada yang saya lepas, saya cabut atau enggak saya pasang, bahkan ada yang saya tambahin, saya double ya. Karena menyesuaikan si power ini sendiri, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Dan juga yang sering kejadian itu masalah relay ya, relay jebol. Karena yang adanya saya pasang itu yang 24, ini kan 24 volt, ada yang 12 volt. Kalau 24 volt ini Anda jangan gagal paham. Artinya jangan gagal paham itu Anda jangan menyuplai 24 VAC dari trafo ya. Pasti di sini apa namanya? Gulungan atau ininya di dalamnya bisa langsung putus ya. Kebakar ya bisa langsung. Karena maksimalnya kalau relay 24 itu dikasih VAC 17 sampai 18 VAC saja CT ya. Kalau 12 itu ya 12 sampai 15 CT. Jadi jangan gagal paham. Yang 24 volt relay dikasih 24 VAC, bisa jebol langsung di sini ya. Dan untuk masalah bias itu kalau selisih 1 atau 2, nanti kalau power panas itu dia bisa merata. Lalu informasi apa? Oh iya, kemarin ada yang bertanya soal ini ya. Sering ada yang pertanyaan masalah TR. TR ini yang
Ini kan sekarang saya pengirimannya yang seperti ini. Biasanya kan KSE yang full plastik bodinya ya, tapi yang ini yang seperti ini. Jadi pemasangannya ke heading nanti ini dikasih isolator ya, isolator karet maupun yang mika. Lebih bagus yang karet ya. Ini tetap nanti pakai isolator karet. Jangan tidak pakai ya, karena bisa short antara kanan dan kiri. Karena ini bodi tengahnya ini menyambung ke bagian kaki tengah. Jadi pemasangannya kasih isolator. Saya rasa cukup ya. Untuk informasi juga nanti besok yang ordernya lewat Shopee, mudah-mudahan besok saya kirim semuanya ya. 80% akan saya kirim semua. Paling sisa berapa biji aja. Nanti saya sesuaikan 2 hari sampai 3 hari, sisanya buat ngerjain yang lewat manual ya. Yang ada PSU, ada power, ada lain-lainnya maupun trafo ya. Saya mau istirahat sejenak juga 1 minggu karena sudah terlalu capek menyolder ya, sudah mendem nyolder, sudah mabuk nyolder ini. Jadi sekaligus untuk istirahat 1 sampai 2 hari ya. Oke, informasi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi agar tidak tergiur atau mendapatkan barang-barang yang tidak kualitas ya. Soal komponen juga Anda harus perhatikan, dan begitu PCB-nya juga Anda harus perhatikan ya. Jangan karena ingin memiliki terus Anda beli entah dari mana ya. Jadi yang bisa bertanggungjawabkan. Kenapa saya jeblak-jeblakan soal orang-orang yang saya sebut-sebutkan tadi itu karena dampaknya buruk. Karena nanti kalau si bandar itu sudah demo di Facebook maupun di YouTube maupun di mana di akunnya, udah demo atau sudah kampanye mengenai PCB, dampaknya itu kemana-mana. Dampaknya nggak cuma ke satu orang tapi ke semuanya, termasuk saya. Dampaknya ke saya itu, orang yang mau order ke tempat saya itu berpikirnya 2 kali apakah PCB yang saya pakai itu original ataupun yang jiplakan, karena konsumen nanti itu pemikirannya akan seperti itu. Makanya dampaknya itu nggak cuma satu orang, semuanya yang menjual produk seperti ini ya. Jadi akibat-akibat yang KW-KW jiplakan seperti itu nantinya kalau bandar ini sudah emosi, udah meluapkannya dia di Facebook maupun di YouTube, kalau sudah kampanye, udah demo soal PCB-nya, dampaknya juga ke saya maupun dampaknya ke rekan lain yang menjual produk yang sama. Jadi dampaknya rata-rata ke semua toko, karena pembeli itu pasti akan ragu, melakukan keraguan apakah PCB ini jiplakan ataukah ori. Jadi gara-gara hanya cuma 1 orang, 2 orang, akibatnya kena semua ya. Karena itulah saya itu tegas, belak-belakan, lebih baik korban 1 orang daripada banyak orang. Karena kalau mencari keuntungan yang besar itu hanya sesaat. Kalau saya mencari keuntungan juga bisa ya. Kita nggak punya PCB, kita ambil jiplakan, jepret, kita kasih komponen yang apa adanya, yang murah, kita juga untungnya jauh lebih setengah. Untung bisa sampai 300-400 ya. Tapi kalau yang orang seperti ini, untungnya cuma sedikit bos ya. Kita sudah lot, sudah uji osiloskop itu sebenarnya kena biaya, tapi biaya saya minimkan itu. Itu termasuk uji yang saya perlihatkan gelombangnya itu termasuk sebenarnya kena masuk biaya itu. Per 1 power kita uji lab itu 1 power itu 50.000 sebenarnya. Cuma aku hitung minim ya. Karena kita menjaga kualitas komponen dan daya ketahanannya ya. Walaupun komponen original, PCB original, nggak selamanya power itu akan aman. Jaya Sentosa ya, pasti akan mengalami trouble entah kapannya. Tapi setidaknya kita memberikan yang kualitas yang terbaik. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat malam semua dripper. Power akan saya kirim besok semua ya. Selamat malam.